Assalamualaikum Ustazah Vivi Afriyanti. Waalaikumsalam Ustazah Bulan. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa, masya Allah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tambah semangat insya Allah. Ya. Ustazah Vivi, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya, yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana? Apakah Ustazah Vivi sudah siap? Insya Allah saya siap. Apakah waktu ini mengganggu kegiatan yang lain? Alhamdulillah tidak. Tidak sedang mengajar ya? Tidak. Jam istirahat. Baik, Ustazah Vivi, hari ini apa yang akan kita bicarakan? Tentang media pembelajaran insya Allah. Tentang media pembelajaran. Saya mohon izin untuk mencatat apa yang jenengan sampaikan ya. Silakan Ustazah. Terima kasih. Saya bicara tentang media pembelajaran. Sekarang mungkin bisa panjenengan ceritakan ya, apa yang ingin panjenengan capai tentang media pembelajaran, maksudnya apakah panjenengan ingin menggunakan media pembelajaran. Sebenarnya untuk media pembelajaran itu dari saya sendiri memang ingin mengembangkan, karena saya merasa untuk pembelajaran saya itu kurang memaksimalkan media pembelajaran yang ada. Tetapi saya juga kadang bingung bagaimana caranya saya mengembangkan. Selain dari otodidak, saya belajar sendiri, kadang cari-cari di YouTube biar kemampuan saya untuk menguasai media pembelajaran, untuk meningkatkan bagaimana media pembelajaran itu dapat berdampak kepada siswa, seperti itu Ustazah, sehingga dapat meningkatkan penyerapan pembelajaran oleh siswa. Jadi jenengan punya target untuk meningkatkan kemampuan diri dalam mengembangkan media pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk peningkatan hasil belajar siswa. Ada ya? Ini satu cita-cita, satu tujuan yang sangat bagus sekali. Saya sangat mensupport ini. Oke. Nah sekarang bagaimana, apa kondisi yang sudah panjenengan rasakan selama ini pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran yang saat ini saya lakukan, memang untuk beberapa mata pelajaran memang saya menggunakan media pembelajaran. Ada juga pembelajaran yang contohnya ya Ustazah, contoh mata pelajaran boleh Ustazah? Contoh ketika saya sedang mengambil pembelajaran life skill, media pembelajaran yang sering saya gunakan itu lebih ke lingkungan sekitar, karena di SD Umar bin Khattab sendiri media pembelajarannya itu lebih ke alam, dan kebetulan hasil kami contohnya mata pelajaran materi apotek hidup di lingkungan SD Umar bin Khattab tersedia. Salah satu contohnya ada jahe, kemudian pimbing bulu juga ada, kemudian ada kumis putih juga ada. Jadi saya mengajak siswa untuk berkeliling ke lingkungan sekolah sambil mengamati tanaman apotek hidup tersebut. Nah sekarang alhamdulillah ya, kita di SD Umar bin Khattab sangat mendukung lingkungannya sebagai sumber belajar. Nah sekarang apa yang ingin Ustazah Vivi kembangkan lebih lanjut terkait dengan media pembelajaran tersebut? Mungkin membuat API seperti itu, yang dapat dimanfaatkan siswa dan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
jenis APE yang mungkin bisa dikembangkan? Kalau kemarin saya melihat di TikTok itu ada APE, selain bisa membuat siswa ini terkait dengan hasil belajar, itu APE-nya juga bisa membuat motorik halus siswa lebih berkembang. Apalagi kebetulan saya kan mengampu di kelas 1 di jenjang bawah. Itu kadang-kadang anak di kelas 1 itu masih untuk memegang pensil itu masih kesulitan cara memegang. Dari APE itu apa yang dilakukan? Dari APE tersebut semoga bisa selain meningkatkan hasil belajar siswa, bisa juga untuk melatih motorik halus siswa. Selain peraga edukatif yang bisa diperlukan, mungkin ada lagi apakah ada APE yang paling rasakan untuk media pembelajaran itu sebetulnya seperti apa saja? Media pembelajaran itu nggak hanya buku, nggak hanya ini audio video, tapi media pembelajaran itu sebenarnya lebih luas. Nah, keluasannya coba mungkin ada lagi ya, selain itu kita pakai lingkungan sekolah kita, kemudian alat peraga edukatif yang dibuat oleh guru, kemudian bisa apa lagi? Media elektronik juga Media ada, elektronik. karena alhamdulillah di SDT Umar bin Khattab ini untuk media elektroniknya sangat menunjang sekali. Sudah disediakan proyektor, sudah disediakan speaker, ruang multimedia juga sudah ada. Alhamdulillah, tinggal guru memanfaatkannya saja. Sekarang kita udah tahu peluang-peluang yang ada. Ya. Kemudian sekarang apa kendalanya? Itu kan semuanya sudah tersedia di sini. Nah, sekarang tadi kembali kepada targetnya, kira-kira kendalanya apa? Untuk penggunaan medianya, Ya, panjenengan sendiri. kadang-kadang itu sudah ada media pembelajarannya, tapi saya tuh masih penggunaannya ini gimana, cara nyalain ininya bagaimana, cara memasang-masangkan dengan media yang lain, alat-alat yang lain itu masih kesulitan. Jadi kadang itu tapi masih bisa tanya juga sih untuk kesulitan itu, bisa minta bantuan juga kepada ustadz atau ustazah yang lain. Ini untuk penggunaannya saja. Nah, berarti kita sudah bicara bahwa saat ini media-media yang ada di sekolah sudah tersiapkan ya, ada lingkungan, ada sarana dan prasarana, media, ruang media, itunya sudah. Dan kendalanya tadi diantaranya adalah panjenengan kesulitan dalam menggunakannya. Sekarang untuk mengatasi kesulitan tersebut, apa langkah-langkah yang akan Ustazah Vivi lakukan? Untuk itu biasanya saya pertama itu kadang saya belajar sendiri dari YouTube. Selain itu kalau masih saya belum mengerti apa yang disampaikan dari video tersebut, saya baru mencari informasi kepada ustadz-ustazah yang lain. Barangkali dari ustadz-ustazah yang lain ada yang bisa membantu dan bisa menggunakan alat tersebut. Tanya ya. Dan mungkin ada lagi dari teman sejenjang. Kalau dari teman sejenjang itu memang banyak membantu sebenarnya saja. Kadang untuk pembelajaran di setiap pekannya kan ada pertemuan jenjang. Itu kadang juga di dalamnya bisa berdiskusi untuk pembelajaran seperti ini enaknya itu menggunakan media yang bagaimana, terus saat menggunakan media tersebut kesulitannya seperti apa, nanti bisa dikomunikasikan dan dicari solusinya melalui rapat sidang.
teman-teman potensi yang jenengan punyai apa yang bisa gunakan untuk mencapai target tadi? Kalau menurut saya ya Ustazah, saya itu lebih suka ke potensi saya itu lebih ke seni. Nggak tahu ya untuk tapi menurut saya lebih suka ke sesuatu yang indah, makanya lebih ke seni lah pokoknya Ustazah. Dan Tapi Allah nggak tahu. menyukai keindahan. Iya. Seninya itu bisa digunakan tidak? Keindahannya itu untuk merangsang anak dalam belajar. Bisa juga Ustazah, bisa Dalam bentuk apa? dalam bentuk contohnya untuk seni sendiri kan juga ada pembelajaran ya Ustazah. Dalam hal melipat kertas, selain melipat kertas itu masuk ke pembelajaran seni rupa, itu juga bisa melatih motorik halus anak. Seperti itu Ustazah. Origami. Menurut Ustazah Vivi, bisakah seni-seni itu digunakan untuk mapel-mapel selain mapel seni sendiri? Maka seni itu tidak hanya untuk mata pelajaran seni. Contohnya kemarin ya Ustazah, kebetulan kan Ustazah Alfi ya. Terus saya yang bantuin menggantikan beliau. Ada mata pelajarannya kan matematika. Di situ bisa menggunakan seni dari kertas lipat, digunakan anak-anak untuk melipat-lipat sehingga membentuk bangun datar yang digunakan untuk pembelajaran anak. Ya, alhamdulillah. Padahal itu tanpa direncanakan. Iya Ustazah. Ini satu hal yang sangat bagus sekali. Jadinya bisa menggunakan potensinya membantu guru lain. Jadi mungkin dari sini bisa kita agak kerucutkan ya, bahwa dari kendala-kendala yang tadi, kesulitan untuk menggunakan medianya, kemudian keterbatasan media-media yang akan digunakan ya, itu sudah dari Ustazah Vivi sendiri sudah ada beberapa langkah. Yang pertama, belajar dari situ. Yang kedua, bertanya dan berdiskusi dengan teman-teman yang sejenis. Kemudian menggunakan potensi seninya yang ada di diri Ustazah Vivi untuk digunakan sebagai bentuk media pembelajaran, walaupun itu tidak di bidang seni. Sebenarnya sudah banyak ya, ada gambaran-gambaran media-media yang bisa dipakai. Terbuka ini ya potensi-potensinya. Mungkin ada lagi? Sudah ya. Tetap menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Insya Allah. Insya Allah. Ini adalah keunggulan sekolah kita. Ya, setelah kita berada di tengah-tengah sawah, ya, banyak sekali ciptaan Allah di sini yang bisa kita gunakan untuk sumber belajar, menambah selain untuk sumber belajar apa saja kira-kira manfaatnya, apa lagi? Menambah rasa syukur terutama ya Ustazah, kemudian menambah ini apa sih Ustazah istilah, menambah rasa syukur, kemudian meningkatkan potensi usaha juga ada salah satu Rasa keinginan tahu anak gimana? Bisa nggak itu? Bisa meningkat, iya betul sekali, meningkatkan rasa ingin tahu anak. Kira-kira ini setelah kita cari solusi-solusinya ya, kapan Ustazah Vivi akan melaksanakan tadi jalan keluar solusi-solusi tadi? Secepatnya Ustazah, untuk meningkatkan hasil belajar secepatnya akan dilaksanakan. Besok juga mengajar? Iya. Terbiasa untuk membuat RPP ya kita? Alhamdulillah.
baik, insya Allah. Secepatnya itu kapan? besok Besok insya Allah bisa. bisa digunakan. Baik, terima kasih, Masya Allah ya. Ini satu motivasi yang bagus sekali ya. Dan insya Allah dengan coaching ini juga tahu kita potensi. Ustazah Vivi punya potensi yang banyak ya, dan itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk bisa tadi targetnya adalah meningkatkan hasil hasil belajar. belajar. Terima kasih. Sebenarnya sudah cukup ya. Alhamdulillah sudah bisa. Iya, Ustazah. Bagaimana rasanya sekarang? Maklum. Kan ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Coaching. Semangat ya, Ustazah Vivi. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.